Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah dengan limpahan nikmatnya yang begitu besar. Di antaranya nikmat kita bisa menjalankan ibadah puasa. Nikmat kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bertemu bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia ini. Cukuplah kemuliaan bulan Ramadan ini Allah sebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Sesungguhnya bulan Ramadan, pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan padanya Al-Qur'an. Dan tentunya keutamaan bulan Ramadan ini sangat banyak sekali. Di sini saya ingin mengajak Anda untuk merenungi sebuah hadis Nabi SAW, sebuah hadis yang sangat agung menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana adzibihi. Kata Allah, sesungguhnya semua amal ibadah anak Adam itu untuknya. Illa siyam, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li wa ana adzibihi. Kata Allah, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana adzibihi, dan saya yang akan membalasnya, kata Allah. Hadis ini hadis yang sangat agung. Hadis ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama, di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begitu agungnya ibadah puasa ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menisbatkan ibadah puasa ini kepada dirinya. Dan tidaklah sesuatu itu dinisbatkan kepada Allah menunjukkan kemuliaan tentang hal tersebut. Makanya begitu agungnya ibadah puasa sampai-sampai Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab beliau Al-Kabair, di dalam kitab beliau dosa-dosa besar, kata beliau, wa indal muslimin al-mutaqarrar, sesungguhnya telah disepakati oleh kaum muslimin, anna man aftara fi Ramadan min ghairi udhrin fa innahu asyarru min az-zina fa innahu asyarru min az-zani wa mudminul khamar wa min makkas. Kata beliau, sesungguhnya kaum muslimin sepakat, barang siapa yang berbuka dengan sengaja di bulan Ramadan tanpa udzur syar'i,
maka sesungguhnya dia lebih jelek, lebih besar daripada orang berzina, daripada orang yang senantiasa terus-menerus meminum khamar, daripada dosa pencuri. Kata Imam Dhahabi, semua muslimin sepakat tentang masalah ini. Dan ini dari masa ke masa. Para ulama mengatakan, orang yang tidak menghormati bulan Ramadan, dia tidak berpuasa, maka dia lebih jelek daripada seorang penzina. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu amal ibn Adam law illa siyam. Sesungguhnya semua amal anak Adam itu miliknya kecuali puasa. Kata para ulama, kenapa puasa itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ibadah yang lain banyak tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya sebab kenapa puasa itu dinisbatkan kepada Allah, yang pertama, orang yang berpuasa maka ibadahnya ibadah yang tersembunyi. Berbeda dengan ibadah yang lainnya. Seperti ibadah haji, ibadah sholat, sedekah, zakat. Maka ibadah ini adalah ibadah yang nampak. Anda sholat, maka orang akan tahu Anda sholat. Anda berhaji, maka orang akan tahu Anda berhaji. Sangat mudah orang mengetahui Anda berhaji atau tidak. Tetapi berbeda halnya dengan ibadah puasa. Anda berpuasa, tidak ada yang mengetahui ibadah ini kecuali diri Anda dan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ibadah yang sangat tersembunyi. Ketika ibadah yang sangat tersembunyi ini memungkinkan dia untuk bermaksiat, memungkinkan dia untuk berbuka, memungkinkan dia untuk makan dan minum tanpa ada yang mengetahuinya. Tetapi dia tinggalkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan semua hal-hal yang seandainya bisa dia lakukan tanpa diketahui oleh manusia, tetapi dia tinggalkan semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah puasa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah puasa tidak dikatakan dia mendapatkan pengagungan, dikatakan puasa tersebut dinisbatkan kepada Allah sampai puasa tersebut dikatakan puasa yang sempurna. Tidak termasuk dalam keutamaan di dalam hadis ini, orang yang berpuasanya tidak berpuasa dengan sempurna. Karena tidak dinisbatkan kepada Allah sebuah amalan, kecuali amalan itu adalah amalan yang sempurna. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Oleh karenanya, penting bagi kita beribadah puasa, kita harus menjadikan ibadah puasa kita puasa yang paling sempurna. Pertanyaannya, Ustadz, puasa seperti apa puasa yang paling sempurna? Dan bagaimana cara puasa saya itu puasanya sempurna? Sehingga puasa tersebut dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, hal yang terpenting ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa dua hal. Hal yang terpenting. Yang pertama, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, hendaknya Anda melaksanakan ibadah puasa tersebut dengan ilmu. Berbeda. Orang yang sekedar berpuasa, bersahur, kemudian menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian berbuka atau sholat tarawih, tanpa didasari ilmu, dengan orang yang melaksanakan sahur, dia tahu kenapa disunahkan sahur, apa hikmahnya, apa sebabnya, dia tahu kenapa hal ini membatalkan puasa, dia belajar, dia mengerti, dia tahu kenapa harus berbuka dengan ini, kenapa kita harus sholat tarawih, kenapa kita melakukan ini, kenapa kita membaca Al-Quran. Dia tahu melaksanakan demikian berdasarkan ilmu. Tentu berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu tentang masalah puasa. Dan keduanya tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yastawiyani masalah. Tidak ada semisalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi akibat
dia tidak memahami, tidak memiliki ilmu yang berkaitan dengan masalah puasa, ibadah puasanya menjadi nilainya berkurang di sisi Allah. Disebabkan dia melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Dia kira ini boleh padahal tidak boleh. Dia kira ini sunnah padahal ini tidak sunnah. Dia kira ini adalah sesuatu yang tidak mengapa dikerjakan padahal ini sesuatu yang makruh. Makanya kata Nabi SAW, kam min sa'imin laisa min siyami illa ju'. Kata Nabi SAW, berapa banyak dari orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali ju', rasa lapar. Apa sebabnya? Bisa jadi sebabnya dia ketika berpuasa tidak menundukkan pandangan matanya. Melihat, membuka HP-nya, melihat sesuatu yang haram. Bisa jadi dia ketika berpuasa, dia tidak menjaga lisannya. Dia berdusta ketika berbicara di siang hari di bulan Ramadan, berkurang ibadah puasanya. Bisa jadi ketika dia berpuasa, dia menggibah orang, membicarakan aib-aib orang lain, sehingga nilai ibadah puasanya berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika dia berpuasa bawaannya emosi terus karena lapar. Sedikit aja tersalah, hamuk, sarik. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, jika kalian, kata Nabi SAW, bertengkar, falyaqul inni sha'im. Katakan, ketika kalian bertengkar, ada seseorang meninggikan suaranya di hadapan kalian, ada orang mencela kalian, falyaqul inni sha'im. Katakan, saya sedang berpuasa. Kenapa? Karena itu perkataan demikian mengingatkan Anda bahwasanya Anda sedang dalam keadaan puasa. Karena manusia kadang-kadang dia berbuat dosa, dia tidak sadar bahwasanya pada saat itu dia berada di waktu yang fadil, di waktu yang paling utama. Makanya disuruh oleh Nabi, katakan ini shaim. Katakan saya berpuasa. Pertama mengingatkan diri kita bahwasanya kita sedang berada dalam waktu yang fadil, waktu yang utama. Anda sedang berpuasa, tahan emosi Anda. Yang kedua, perkataan ini shaim ketika kita bertengkar di hadapan saudara kita, mengingatkan orang di depan kita ini, lawan kita ini, bukan saya tidak mampu untuk membalas Anda. Bukan saya tidak sanggup untuk membalas perkataan Anda, tetapi saya sedang dalam berpuasa. Juga mengingatkan dia bahwasanya dia juga dalam keadaan berpuasa. Maka penting seorang muslim dia mempelajari puasa. Maka di antara hal yang terpenting Anda pelajari saat ini di waktu Anda berada di bulan Ramadan, Anda mempelajari apa-apa yang disunnahkan ketika berpuasa. Apa-apa yang membatalkan puasa. Apa-apa yang menjadikan puasa kita itu makruh. Ya berkurang nilai pahala puasa kita. Itu penting. Karena Anda mempelajari hal ini, menjadikan puasa Anda, puasanya puasa yang sempurna. Karena Anda beribadah dengan ilmu. Yang kedua, agar puasa Anda ini puasa yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah Anda tersebut memperbanyak zikir ketika Anda beribadah puasa. Seutama-utama zikir berada di bulan Ramadan adalah kita membaca Al-Quranul Karim. Kita memperbanyak bacaan kita Al-Quranul Karim. Karena itu sunnahnya. Dan puasa yang paling agung di sisi Allah, puasa yang paling besar nilainya di sisi Allah, yaitu puasa yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Berkata Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib, kata beliau, sesungguhnya ibadah itu paling agung, paling besar pahalanya di sisi Allah, baik itu sholat, haji, dan puasa, kata beliau, adalah ketika di dalam ibadah tersebut, dia paling banyak berzikirnya kepada Allah. Maka Anda kalau ingin tahu kualitas puasa Anda itu besar, tinggi di sisi Allah, sejauh mana Anda membaca zikir kepada Allah. Seberapa banyak Anda membaca Al-Quran dalam setiap hari. Itulah nilai kualitas puasa Anda. Maka orang kalau dia ingin sangat simpel mengetahui kualitas puasanya, lihat amalan dia sehari-harinya ketika dia beribadah puasa.
Berapa banyak dia baca Al-Quran. Seperti itulah kualitas puasa kita. Kemudian di dalam hadis ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana azzibihi. Dan aku, kata Allah, yang akan membalas orang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan berapa pahala yang kita dapatkan di dalam hadis ini. Kata para ulama, kenapa Allah tidak menyebutkan pahala di dalam hadis ini? Padahal malam Lailatul Qadar, orang beribadah pada malam Lailatul Qadar disebutkan lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Ibadah sholat, orang yang sholat berjamaah pahalanya 27 derajat dibandingkan orang sholat sendirian. Orang yang berhaji, haji mabrur, diampuni dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru lahir. Tetapi puasa kenapa tidak Allah sebutkan ganjarannya? Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan saya yang akan membalasnya? Kata para ulama, puasa itu bagian dari kesabaran. Orang berpuasa itu adalah orang yang bersabar. Dia bersabar dari menahan syahwatnya. Dia bersabar dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Dan kita tahu orang yang sabar itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ibadah ganjaran orang yang sabar itu tanpa hisab, tanpa ada batasannya. Ini menunjukkan bahwa pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan terbesar, Ustadz, saya mengerti puasa itu kalau kita ingin puasa kita sempurna, puasa yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berilmu, kemudian kita harus banyak membaca Al-Qur'an. Saya paham. Tapi kenapa masalahnya? Saya ini ketika berada di bulan puasa, saya menganggap Ramadan itu tidak ada bedanya dengan hari yang lain. Atau saya ketika berada di bulan Ramadan tidak terpacu semangat saya untuk beribadah. Atau ketika saya berada di bulan Ramadan, saya tidak meninggalkan perbuatan dusta. Masih sering saya berdusta. Walaupun berkurang sedikit, tapi masih aja berdusta. Apa sebabnya? Pertama, salah satu yang menyebabkan orang tersebut tidak maksimal dalam ibadah puasanya, pertama, dia kurang berdoa kepada Allah. Dia tidak banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, orang yang bisa meninggalkan perkara-perkara yang makruh, meninggalkan perkara-perkara haram, memperbanyak ibadah yang bagus, memperbanyak bacaan Al-Quran, yaitu hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah. Orang-orang yang hanya diberikan taufik oleh Allah. Taufik Allah ini tidak mungkin kita dapatkan kecuali kita berdoa kepada Allah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salaf terdahulu sebelum datang bulan Ramadan mereka meminta kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa mereka? Doa mereka pertama, ketika belum datang bulan Ramadan, mereka meminta kepada Allah dipertemukan, dipanjangkan usianya sehingga bertemu bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ketika masuk bulan Ramadan, apa yang mereka minta? Mereka minta kepada Allah diberikan taufik dalam beramal di bulan Ramadan. Ini yang sering lupa kita minta sama Allah. Diberikan taufik ketika kita berada di bulan Ramadan, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, sekuat apapun Anda, setinggi apapun ilmu Anda, kalau Anda tidak diberikan taufik oleh Allah, Anda tidak beramal di bulan Ramadan. Anda tidak bisa membaca Al-Quran. Anda membaca 1 juz, susah bagi Anda membaca. Padahal amalan yang sangat mudah. Setan-setan sudah diikat semua. Ya walaupun setan yang di tubuh kita tidak diikat, setan yang di luar diikat. Tapi qarin tidak diikat. Minimal yang menyuruh kemaksiatan berkurang serikung. Ya. Tetapi kenapa orang itu sebut tidak bisa beribadah? Permasalahannya dia tidak diberikan taufik oleh Allah. Kenapa tidak diberikan taufik? Karena dia tidak pernah meminta. Tidak pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik dalam beramal. Kemudian yang terakhir, sebab kenapa kita ini susah beramal,
Sebab terbesarnya adalah orang tersebut tidak bertaubat kepada Allah. Tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Anda jika rumah Anda itu kotor, rumah Anda itu berdebu, rigat, ya, banyak kerangannya, banyak. Ketika ada datang tamu, bisakah Anda mempersilahkan? Anda duduk di kursi ada tahi ayam. Ya. Anda tidak akan mungkin mempersilahkan tamu tersebut duduk, Anda suruh tunggu di luar. Seperti itu pula lah hati kita. Ketika datang bulan Ramadan, hatinya penuh dengan kotoran. Iya, kotoran macam-macam. Sehingga ketika datang puasa, tamu yang agung, dia taruh di luar. Iya. Tidak merasuk ke hatinya. Kenapa? Karena hatinya belum dia sucikan. Maka perbanyak minta istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang tersebut meminta ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia candu dalam beramal soleh. Allah jadikan dia candu dalam berbuat kebaikan. Dengan itu insya Allah ibadah Anda maksimal di bulan Ramadan, dan Allah jadikan semua ibadah kita ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari ulun. Untuk tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.